Super Big Match akan segera tersaji di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan mempertemukan timnas Indonesia selaku tim tamu menantang tuan rumah yaitu timnas Arab Saudi. Pertandingan ini bakal diselenggarakan di King Abdullah Sport City, yakni pada 8 Oktober 2025 ini. Laga ini pastinya bakal berlangsung sengit dan menarik. Asalnya kedua negara sama-sama mengincar kemenangan demi asal lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia yang di pertandingan ini bertindak sebagai tim tamu. Mereka harus benar-benar tampil maksimal di laga ini. Menangan merupakan harga mati bagi Martin Paes dan kolega agar mimpi bermain di Piala Dunia semakin terbuka lebar. Meski tidak mudah dikarenakan Arab Saudi bertindak sebagai tuan rumah yang pastinya bakal didukung penuh oleh ribuan supporternya, namun tidak ada yang tidak mungkin di dalam sebuah pertandingan. Kerja keras dan bermain solid dalam menjaga pertahanan harus diterapkan di laga melawan tim yang berjuluk Lang Hijau itu. Apalagi Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI akan menambah beberapa pemain baru yang tentunya akan membuat kedalaman timnas Indonesia semakin kuat di semua lini. Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia harus menyiapkan taktik dan strategi yang apik agar bisa tampil maksimal melawan tuan rumah ini. Beberapa kesalahan yang dilakukan di laga-laga sebelumnya harus segera dievaluasi agar bisa lebih fokus di round 4 nanti. Bermain tenang saat menguasai bola dan jangan panik saat menjaga pertahanan harus diterapkan melawan Arab Saudi ini. Lalu bagaimanakah Patrick Kluivert meracik strateginya melawan tuan rumah Arab Saudi ini? Dan berikut ini merupakan prediksi starting line up timnas Indonesia versus timnas Arab Saudi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melawan Arab Saudi yang dikenal mempunyai permainan agresif serta mempunyai kecepatan dalam melakukan serangan, formasi 3-4-3 akan tetap menjadi andalan bagi Patrick Kluivert dan Alex Pastoor dengan menempatkan Martin Paes sebagai pilihan utama di bawah Hamster Garuda. Martin Paes akan kembali menjadi andalan di putaran keempat nanti bersama timnas Garuda. Terlihat Martin Paes selalu tampil gemilang ketika berhadapan dengan tim dari Timur Tengah. Ketenangan serta keberanian dalam mengantisipasi berbagai tendangan keras dari lawan, Martin Paes sangat layak menjadi pilihan utama di putaran keempat ini. Martin Paes tidak hanya mempunyai refleks yang sangat baik, namun ia juga mempunyai chemistry lebih baik karena udah lama memperkuat timnas Garuda. Dengan mempunyai tinggi badan 191 cm, Martin Paes dapat diandalkan ketika berduel di udara. Selain Martin Paes, ada juga nama Emil Audero yang juga tampil baik ketika melawan timnas Cina di laga debutnya bersama skuad Garuda. Kemudian di sektor lini pertahanan, trio bek sejajar yakni Rizky Ridho, Justin Hubner, serta Jaides akan menjadi benteng yang kokoh di lini pertahanan Garuda. Seperti yang kita ketahui, trio Justin Hubner, Jaides serta Rizky Ridho merupakan trio terbaik dalam sejarah yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Sejak trio ini dimainkan bersama, mereka hanya menelan 1 kali kekalahan. Itu pun saat melawan timnas Jepang yang merupakan tim terkuat di Asia. Selebihnya mereka belum terkalahkan. Mereka tidak hanya bermain sebagai defender, namun mereka seakan menjadi satu untuk membentuk tembok yang kokoh di lini pertahanan Garuda. Jaides menjadi benteng terakhir sekaligus mengontrol permainan dari belakang. Sedangkan Justin Hubner dan Rizky Ridho menjadi penghancur para sayap-sayap lawan ketika masuk ke pertahanan. Adapun nama-nama seperti Miss Hilger, Jordi Amat, ataupun Elkan Bagot, mereka bisa menunggu di bangku cadangan. Namun di laga sekrusial menuju ke Piala Dunia, trio Justin Hubner, Jaides serta Rizky Ridho sangat layak untuk menjadi pilihan utama melawan Arab Saudi ini. Sedangkan untuk wingback kanan dan wingback kiri, nama Kevin Dix dan Calvin Verdong akan tetap menjadi andalan bagi skuad Garuda. Kevin Dix merupakan pemain yang sangat berpengalaman di kompetisi benua Eropa. Kecepatan serta kekuatan fisik yang selalu menjadi andalannya akan menjadi nilai tambahan bagi skuad merah putih.
Selain kuat menjaga pertahanan, Kevin Dix juga mempunyai kualitas umpan yang akurat yang akan memanjakan para pemain yang berada di pertahanan lawan. Sedangkan Calvin Verdong tentu kita sudah mengetahui kualitas pemain asal NEC Nijmegen ini. Sejak debut dengan timnas Indonesia, Calvin Verdong selalu konsisten dalam penampilannya. Ketenangan serta kepiawaiannya dalam menjaga pertahanan kerap kali merepotkan para pemain lawan. Terlihat seringkali Calvin Verdong menggagalkan berbagai serangan dari lawan. Tidak hanya solid dalam menjaga pertahanan, Calvin Verdong juga jago membantu penyerang dan merepotkan pertahanan lawan. Sementara untuk sektor lini tengah, nama Joy Pelopesi dan Tom Hayi akan menjadi andalan bagi skuad Merah Putih. Joy Pelopesi akan menjadi gelandang pemutus serangan lawan sebelum masuk ke pertahanan Garuda. Sedangkan Tom Hayi akan menjadi motor serangan Garuda di lini tengah. Tom Hayi akan mengatur ritme permainan dan menjadi kreator serangan untuk memberikan umpan manis kepada para pemain yang berada di lini depan. Jika Jairo Ridwell bergabung bersama timnas Indonesia, ia bisa masuk dari bangku cadangan di babak kedua. Sedangkan di sektor lini serang, 3 nama akan menjadi andalan bagi Patrick Kluivert. Nama Emiliano Jonathan sebagai penyerang kanan, Ragnar Oratmangun sebagai penyerang kiri, dan Ole Romeni sebagai penyerang tengah atau ujung tombak. Jika Emiliano bergabung bersama timnas Indonesia, maka ini akan menambah kekuatan di sektor lini serang Garuda. Perlu kita ketahui pemain ini mempunyai kecepatan serta mempunyai permainan yang mirip dengan legenda Belanda yaitu Arjen Robben. Selain bisa bermain di sisi sayap kanan, Emiliano Jonathan juga bisa bermain sebagai gelandang serang yang bisa menjadi nilai tambahan bagi skuad Garuda. Selain Emiliano, di posisi ini juga ada Marcelino Ferdinand serta Yakob Sayuri yang bisa dimasukkan jika Emiliano Jonathan mengalami cedera atau kewalahan. Sedangkan Ragnar Oratmangun akan menjadi andalan di lini serang sebagian kiri. Ragnar mempunyai kecepatan serta mempunyai semangat yang tinggi ketika bermain. Absennya di 2 laga saat melawan Cina dan Jepang akan menjadi tantangan tersendiri untuk kembali membuktikan kemampuannya di putaran keempat nanti. Sedangkan Ole Romeni tentu kita sudah mengetahui kemampuan pemain asal Oxford United ini. Ia melakoni 4 laga dengan mencatatkan 3 gol bagi skuad Merah Putih. Selain mempunyai naluri gol yang tinggi, Ole Romeni juga mempunyai skill serta kecepatan yang selalu merepotkan pertahanan lawan. Maka tak heran jika pemain ini selalu menjadi andalan di lini serang Garuda setiap pertandingannya. Itulah prediksi formasi line up timnas Indonesia versus timnas Arab Saudi yang kemungkinan besar bakal diterapkan oleh pelatih Patrick Kluivert untuk meraih poin penuh di laga penentuan menuju Piala Dunia 2026. Semoga di pertandingan ini timnas Indonesia mampu meraih kemenangan penuh agar timnas Indonesia untuk bermain di Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar.